Pemirsa, karya seni biasanya merupakan hasil karya yang dibuat untuk dinikmati oleh seniman pembuat dan orang lain yang melihat, mendengar, atau merasakan hasilnya. Oleh karena itu, seharusnya karya seni menampilkan unsur keindahan. Tapi beberapa karya seni berikut ini malah menyebabkan kematian bagi para penonton atau pendengarnya. Berikut karya-karya seni mematikan versi on the spot. Nina Bobo. Lagu Nina Bobo tentulah tak asing bagi kita. Sekilas, lagu ini terkesan mendayu-dayu dan cocok untuk menemani anak-anak yang akan tidur. Tapi ternyata ada sebuah kisah aneh dan mengerikan di balik lagu ini. Kabarnya, Nina Bobo pertama kali dinyanyikan untuk anak berkebangsaan Belanda bernama Hernina yang beribukan orang Indonesia. Ia selalu menangis ketika ingin tidur dan hanya bisa tenang jika ibunya menyanyikan lagu itu. Suatu saat, Nina jatuh sakit dan akhirnya meninggal di pangkuan ibunya setelah dinyanyikan Nina Bobo. Sang ibu kemudian sangat terpukul dengan peristiwa ini. Tak lama kemudian, ibunya pun meninggal karena kehilangan yang amat sangat. Sebelum meninggal, sang ibu selalu bernyanyi Nina Bobo setiap malam. Ayah Nina yang akhirnya tinggal sendiri dihantui tangisan bayi setiap malam. Gangguan itu sempat membuatnya frustasi sampai harus minum obat tidur, namun tak pernah berhasil menghentikan suara tangisan itu. Sampai akhirnya Nina muncul dalam mimpinya dan menanyakan mengapa ayahnya tidak menyanyikan lagu Nina Bobo. Sang ayah akhirnya menyanyikan lagu itu setiap kali ingin tidur. Konon setiap orang tua yang menyanyikan lagu Nina Bobo, hantu Nina akan menghampirinya dan membantu sang anak untuk cepat terlelap. Ada sebuah legenda horor yang cukup menyeramkan. Sebuah puisi bisa mengantarkan nyawa kita pada kematian. Puisi ini merupakan hasil karya seorang anak cacat untuk orang tuanya. Karena puisi yang diberi nama Tomino ini mengandung makna aneh dan cenderung mengerikan, orang tuanya pun menghukumnya di sebuah ruangan kecil dan membuat sang anak kelaparan. Anak tersebut akhirnya meninggal karena kelaparan dan kedinginan. Namun beberapa hari kemudian, kedua orang tuanya meninggal dengan cara aneh. Sejak saat itu, tersebar kabar bahwa puisi Tomino memiliki energi yang mematikan. Barang siapa yang membacanya 3 kali atau membacanya dengan suara lantang, maka sesuatu yang buruk akan menimpanya. O inferno escuro, escuridão sem flores. Sekarang rekaman pembacaan puisi Tomino pun tersebar di media sosial YouTube dan kabarnya bisa memberikan efek buruk bagi pendengarnya. Anda berani mendengarnya? Espancando, açoitando. A estrada para o inferno parece familiar. Szomorú vasárnap száz fehér virággal, Tahun 1933, seorang komposer sekaligus pianis mengarang sebuah lagu yang berjudul Gloomy Sunday untuk kekasihnya. Lagu ini awalnya merupakan ungkapan kasih sayangnya terhadap sang kekasih. Tetapi anehnya, sang kekasih malah bunuh diri setelah lagu ini meledak di pasaran. Setelah sang kekasih, banyak kejadian bunuh diri setelah pelakunya mendengar lagu Gloomy Sunday. Akhirnya pemerintah Hongaria, asal lagu ini diciptakan, melarang pemutaran lagu Gloomy Sunday di radio. Tapi lagu ini malah tersebar hingga keluar Hongaria, dan kasus bunuh diri akibat lagu ini pun terjadi juga. Pemerintah Inggris pun akhirnya ikut melarang pemutaran lagu ini. Tidak hanya para pendengar awam yang bunuh diri akibat lagu ini. Tahun 1968, seorang pemusik yang membuat aransemen baru Gloomy Sunday pun mencoba bunuh diri dengan cara terjun dari sebuah bangunan. Dia sempat dibawa ke rumah sakit, namun di sana dia mencekik dirinya sendiri hingga tewas. Utolsó vasárnap, kedvesem, gyere el! Hap is lesz koporsó, ravataltál lepel.
Buku Malleus Maleficarum ini merupakan tulisan berbahasa Latin yang terjemahan Inggrisnya berjudul The Hammer of Witches. Ditulis oleh dua pendeta Jerman bernama Spranger dan Kramer, buku ini berisi tentang kenyataan witchcraft atau ilmu sihir wanita. Karena isinya yang menjelaskan tentang ilmu sihir, buku ini dianggap sebagai pegangan untuk memburu para penyihir di zaman Katolik Roma berkuasa. Puluhan wanita miskin dituduh penyihir dan harus menjalani hukuman penjara, bahkan hukuman mati. Karena memakan banyak korban, buku ini sempat dilarang pemerintah untuk dibaca dan disebarkan. Karya mematikan lainnya berasal dari lagu berjudul Reverse yang dikarang oleh Karl Mayer. Lagu ini berisi komposisi nada yang sangat mengerikan dan dipercaya merusak mental dan kondisi kejiwaan yang mendengarnya. Kabarnya lagu ini menjadi alat untuk menginterogasi tahanan perang yang diduga mata-mata pada masa Perang Dingin. Ketika didengarkan selama sehari penuh, pendengar akan mengalami depresi yang hebat dan membeberkan semua rahasianya. Sebuah patung yang dipersembahkan untuk Dewa Osiris, dewa kematian di Mesir, menjadi perbincangan di Inggris. Pasalnya, patung ini berputar sendiri secara bertahap tanpa ada yang menggesernya. Patung ini ditemukan di salah satu piramida Raja Mesir. Kabarnya, usianya bisa mencapai 4.000 tahun. Dalam pembuatannya diduga patung ini juga mengorbankan nyawa manusia. Para kurator museum merekam sendiri pergerakan patung ini. Menurut sejarah yang mereka teliti, orang Mesir percaya jika mumi rusak, roh orang mati yang dimumikan tersebut akan pindah pada patung itu. Pemirsa, itulah beberapa karya seni mematikan versi on the spot. Bagaimana menurut Anda? Punya nyali kuat untuk menikmati karya seni tersebut?